Shalom teman-teman. Hari ini spesial saya akan unboxing sebuah ukulele yang teman-teman nggak bakal ketemu di mana lagi. Karena ukulelenya custom. Saya punya satu ukulele ini dan saya akan unboxing sekarang juga. Hanya ada di Insper, Indonesia. Nah, ini ukulelenya. Sekarang kita unboxing dulu ya. Ini ukulelenya nih teman-teman. Saya buka ya. Teman-teman, ini ukulelenya terbuat dari kayu asli. Jadi dia bukan serpian-serpian kayu yang dimasak untuk dijadikan sebuah papan dan dijadikan ukulele ini. Jadi ini tuh benar-benar kayu yang terbuat dari pohon asli. Dipotong dan diukir dan dijadiin satu jadi ukulele ini. Saya akan menjelaskan sedikit spesifikasi tentang ukulele ini. Dari bahan topnya, yaitu papan atas ininya, terbuat dari kayu asli, kayu mangga. Dan belakangnya dan sampingnya juga sama, dari kayu mangga asli, tanpa masakan. Di bagian necknya sini, terbuat dari kayu mahoni. Di bagian topnya, yang warna putih ini, maple. Yang warna gelap ini, yang coklat-coklat hampir kehitaman, rosewood. Ini bukan cetan loh teman-teman. Ini benar-benar kayu dipotong, ditaruh di sini. Nah, terus dari binding itu yang nyambungin antara papan atas, samping, dan bawahnya. Terbuat dari rosewood. Jadi yang melingkar ini, yang warnanya lebih gelap dari kayu tengahnya, itu berbahan rosewood. Yang di tengah sini juga nih, dan yang di atas sini. Di sini juga ada armrestnya, jadi kalau kita main, tangan kita taruh sini, jadi nggak pegel mainnya. Terus di bawah sini juga ada cutaway, bentuknya dia half cutaway ya, jadi dia nggak full melengkung sampai bawah, dia cuma di tengah-tengah sampai tengah doang. Ini tuh gunanya buat kalau misalnya kita mau meraih nada tinggi, jadi lebih gampang kita, nggak perlu menarik tangan kita sampai depan sini. Terus dia juga sudah dikasih pin strap, dipasangkan di depan dan di belakang sini satu. Nah, ukulele itu sebenarnya kebanyakan nggak pakai preamp. Cuma di ukulele ini saya minta pembuatnya untuk pasangin satu preamp. Preamp yang saya pakai di sini mereknya Cowboy tipe UK21. Preampnya sendiri udah aktif, jadi udah pakai baterai yang pipih itu. Dan sudah ada layar juga untuk tunernya. Teman-teman, kita dengar suaranya ya. Tapi ini kayaknya belum di stem, jadi saya stem dulu. Teman-teman, saya akan mainin satu lagu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
perkara. Teman-teman, abaikan suara saya ya. Yang penting kan kalian sudah dengar suara dari ukulele ini. Bagus kan? Nah, teman-teman, biasanya ukulele itu peminatnya jarang. Jadi kebanyakan ukulele itu dibuat dari kayu-kayu sisa, terus dimasak, terus dibuat jadi ukulele. Jadi suaranya nggak bisa menyaingi suara-suara gitar. Nah, kalau ukulele ini dibuat khusus sama pembuatnya untuk dapat menyaingi suara-suara gitar walaupun kelas gitar yang menengah, karena terbuat dari kayu solid itu. Demikian juga hidup kita, teman-teman. Kita harus menjadi kayu asli yang kuat. Kita tidak akan lemah dalam menghadapi penghakiman dan pengadilan orang lain yang sering kali berkata buruk terhadap diri kita. Nah, teman-teman, ukulele ini dibuat ada cawaknya seperti ini. Ini namanya armrest. Biasanya kan ukulele sama gitar dibentuk datar aja seperti ini. Cuma pembuat ukulele ini membentuk ukulele ini seperti ini supaya nyaman untuk dimainin. Jadi tangan kita nggak sakit pas main. Hidup kita juga harus seperti itu, teman-teman. Kita harus rela dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang berbeda dengan orang lain supaya kita terlihat unik. Seperti ukulele ini yang dibentuk secara berbeda oleh pembuatnya, tetapi membuat kita nyaman untuk menggunakannya. Hal yang lain lagi dari ukulele ini, dia memiliki potongan cutaway yang cuma setengah, di mana biasanya ukulele memiliki potongan cutaway yang full dari depan sampai belakang. Tapi itu membuat ukulele ini memiliki potongan cutaway yang berbeda dari potongan cutaway pada gitar dan ukulele pada umumnya. Fungsi cutaway ini itu untuk, jadi kalau kita mau meraih nada-nada yang tinggi, nggak susah, teman-teman. Karena jadi tangan kita nggak kehalang sama bagian ukulele yang sebelah sini. Demikian juga hidup kita, teman-teman. Kita harus rela dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang berbeda dari orang lain. Walaupun terkadang cara itu menyakitkan bagi kita, tetapi itu semua berguna untuk kita supaya kita dapat berfungsi maksimal bagi banyak orang. Kalau kita memiliki kepribadian yang kuat, kita bisa melawan penghakiman dan pengadilan orang lain yang sering berkata buruk terhadap diri kita. Kalau kita rela membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang berbeda dengan orang lain, kita akan menjadi pribadi yang unik dan berfungsi bagi banyak orang. Saya yakin teman-teman semua mau dan bisa menjadi pribadi yang seperti itu. Saya Brandon, sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.